Indonesia saat ini dipakai oleh Cina sebagai proksi untuk menjadikan Cina raja baterai dunia. Kalimat di awal ini kesannya kejam ya, tapi sebentar, pasti kita akan jelaskan apa maksudnya. Kita harus segera menyadari letak geografi Indonesia yang sangat bagus di mata perdagangan dunia. Sampai saat ini Indonesia belum memanfaatkan secara maksimum dan belum mengerti bermain politik di kelas dunia. Maksud di antara dua kalimat, di antara para pejabat dunia masih belum bisa dimengerti dan belum bisa dimainkan seperti mereka, itu artinya apa? Inilah proses pendewasaan bangsa Indonesia yang saat ini sedang dituntut oleh rakyatnya tentang Grand Plan Strategi Indonesia agar muncul sebagai pemain kelas dunia. Yang sampai saat ini Grand Plan tersebut tidak ada. Yang ada masih bagaimana menjadi pemain dalam negeri dan politik pun urusan dalam negeri. Posisi tawar antar negara dan antar produk Indonesia dengan negara lain lemah. Posisi penyeimbang pun sering salah pilih kawan dan salah pilih lawan. Bebas aktifnya politik luar negeri malah dilihat kayak orang bingung karena ngeles atau menghindar terus sebagai kaki tangan Cina tapi tetap tidak ngaku, nggak merasa atau tidak sadar. Ketika kebijakan melarang ekspor nikel, ini contoh adalah Indonesia kebijakan negaranya adalah untuk membantu negara Cina. Kita semua tahu bahwa energi Cina 80% adalah impor dari luar Cina. Minyak dan gas dari Asia Barat dan dari Timur Tengah. Sulit dibawa jalan darat untuk membelah daratan karena kota yang aktif di Cina semua di sisi timur dan sisi utara. Batu bara dari Indonesia dan dari Australia. Harga batu bara, gas, dan minyak semua di tangan Amerika sebagai price maker. Cina rentan dan rapuh urusan energi. Kita juga semua tahu bahwa ada 3 hegemoni ekonomi di dunia ini yang harus dan masih ingin berkuasa. Para oligarki di dunia itu ada 3 ekonominya. 1, minyak bunga matahari atau sunflower oil. Ini tidak boleh digantikan apapun termasuk CPO palm oil sehingga dijelek-jelekin terus citra minyak sawit ini di dunia. Kedua, dunia masih harus bergantung pada fossil oil atau BBM dan gas bumi. Karena itu, pemegang batu bara, minyak dan gas ini mengontrol banyak pemerintahan di dunia. Mereka membayar, bahkan membayari kampanye serta mendukung politik sebuah negara demi minyak dan gas selalu dipakai oleh negara tersebut. Ketika Cina membuat kebijakan di tahun 2025 di mana nanti 30% kendaraan akan menggunakan baterai, maka Cina memainkan peran barunya. Indonesia sebagai pemilik nikel harus berada di tangan Cina. Maka tambang nikel saat ini faktanya 70% sudah dimiliki pengusaha Cina dan semua pabrik smelter nikel adalah milik Cina. Sehingga kebijakan tidak boleh mengekspor nikel. Nikel harus dijual ke smelter di Indonesia dengan harga yang ditekan. Membuat produksi nikel smelter semua dikirim Cina dan buatan Cina. Membuat Eropa tidak punya nikel, membuat dunia kekurangan nikel, membuat Cina akan menjadi raja baterai. Dan ini mengkonfirm kebijakan Indonesia miring berpihak ke Cina. Ini menimbulkan pertanyaan, Indonesia emangnya dapat apa? Indonesia dapat marah dari dunia internasional sehingga Indonesia bukan jadi bagian hegemoni barat lagi. Indonesia ekspornya akan dibatasi. Indonesia hanya import barang dari Cina. Indonesia akan kurang dolar karena sedikit ekspornya atau peluang ekspornya. Negara sekutu Amerika, tetangga kita seperti Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Malaysia, Jepang membatasi banyak geraknya di Indonesia karena tekanan Amerika. Semua jaga jarak, takut dimarahi oleh Paman Sam. Inilah yang menyebabkan pertumbuhan manufaktur industri di Indonesia turun melambat. Banyak pabrik pindah ke Malaysia dan yang terbanyak adalah pindah ke Sungai Mekong di Vietnam. Strategi ke depan bagaimana? Indonesia ekonomi 4 tahun ke depan akan melambat sampai pejabat teras negara ini sadar. Ketika kegelisahan meningkat, timbullah peluang baru.
ada baiknya kebijakan Indonesia bukan melarang ekspor nikel, tetapi termasuk hasil smelter nikel dilarang diekspor. Yang boleh adalah hasil nikelnya, yaitu baterai. Jadi Indonesia harus menjadi pengekspor dan produsen baterai. Indonesia harus mulai membuat pabrik baterai terbesar di dunia, bisa bermitra dengan Cina, bisa bermitra dengan Amerika. Apapun itu, yang penting Indonesia yang memproduksi baterainya. Indonesia harus jadi pendulum di tengah perang baterai di dunia ini. Kebijakan itu diharapkan segera keluar di tahun 2020, sehingga di tahun 2023 Indonesia menghasilkan pabrik atau menghasilkan baterai nomor 1 di dunia berbasis nikel lithium. Dengan demikian Indonesia masuk ke global supply chain dunia lagi, bagian dari supply chain Cina dan Amerika, di mana di tahun 2025 motor dan mobil di Indonesia 30% sudah menggunakan baterai. Dan di tahun 2030 Indonesia tidak tergantung pada fosil oil BBM untuk kendaraan. Itu akan merubah peta bisnis di Indonesia secara drastis. Bagi kendaraan, BBM hingga Pertamina bukan menjadi perusahaan kelas dunia lagi. Pertamina sudah less needed, sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi. Kalau PLN bagaimana? Baterai dan mini power bank akan membuat Indonesia kelebihan power listrik dari bahan batu bara. Perusahaan batu bara banyak yang tutup tambangnya, dan di tahun 2030 mungkin tinggal 10% listrik tenaga batu bara jalan dibandingkan dengan saat ini. Rumah tangga akan menjadi self-sufficient, mendapatkan energi sendiri dari matahari dan angin yang disimpan di baterai. Juga baterai rechargeable menggunakan teknik fusi akan banyak dipakai sejak tahun 2025. Ini semua sekali lagi tergantung kebijakan pemerintah Indonesia di tahun 2020. Semoga ekonomi slow down akan menyadari bahwa yang salah adalah ego pejabat Indonesianya, bukan masalah global, sehingga segerakan mengatur kebijakan luar negerinya.